Selamat siang. Hari ini kita bersama saya Ratu Yuliana dengan Lentera Komunitas. Kita hari ini akan berbicara tentang bullying, bahwa hari ini bullying sering terjadi di daerah sekitar kita, bahkan di rumah kita sendiri. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pencegahannya, baik dari anak-anaknya atau dari pelakunya, begitu juga dengan orang yang berada di sekitarnya. Berikut saya perkenalkan, ini adalah Sabung Jeffrey Olibra, salah satu pelatih taekwondo di Sumatera Selatan, dengan tingkatan sabuknya dan pakukiwan ya Sabung ya. Dan prestasi beliau ini saat ini sudah punya lisensi sebagai wasit nasional, sudah sebagai penguji nasional, dan sebagai pelatih daerah. Dengan klub taekwondonya bernama Jeffrey Taekwondo Club. Oke. Gimana Sabung hari ini? Terima kasih sebelumnya kami ngucapin udah bisa hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih dikasih kesempatan. Kita ngobrol di sini. Menurut Sabung nih, kita berbicara hari ini tentang bullying yang terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama paling banyak terjadinya di lingkungan sekolah. Dan kita sendiri adalah sebagai pendidik. Versinya Sabung bagaimana? Seperti apa? Bullying ini memang dari dulu sebenarnya ya. Kalau mau dirunut sebenarnya udah dari dulu bullying itu sudah sering terjadi. Sudah ada dari dulu. Ya, dari dulu. Saya juga produk dari bullying itu sendiri. Korban nih, korban. Maksudnya ya, maksudnya korban ya. Maksudnya korban. Kemudian berjalan waktu karena tidak mau lepas dari korban bullying itu sendiri, akhirnya memutuskan saya mau belajar bela diri. Ada trauma di situ? Dibilang trauma, ya boleh juga dibilang trauma, tapi dijadikan pelajaran juga. Tapi juga sekaligus menjadi motivasi untuk ke depan. Jangan sampai jadi korban lagi, minimal untuk diri sendiri. Ya, sekarang sudah mulai terlibat sebagai praktisi dan juga jadi pengajar di ilmu bela diri, terutama di taekwondo. Ya, jadi saya melihat anak-anak kalau tidak dibekali dengan karakter yang baik, itu pun rentan akan terjadi yang namanya bullying. Bullying. Ya. Saat ini Sabung sebagai praktisi terkhususnya lagi di bidang olahraga taekwondo. Taekwondo sendiri memberikan sumbangsi apa agar bullying ini tidak terjadi lagi di sekitar kita, di sekitar anak-anak, atau bahkan justru membantu korban atau trauma tadi bisa kembali pulih, dan di taekwondonya sendiri di cabang olahraga tersebut bisa berprestasi lebih baik. Sebenarnya saat kita mendidik sebuah bela diri itu kalau tidak dibarengi dengan karakter yang baik, yang tentu dibawa oleh para pelatihnya sendiri, anak-anak ini akan kehilangan arah. Anak-anak akan rentan untuk di sekolah ini kadang-kadang ada yang namanya ikut-ikutan. Jadi biar dia diterima di sekolahnya atau di beberapa temannya, dia kadang-kadang juga sebenarnya secara pribadi dia bukan tipikal yang untuk membuli orang-orang lain. Tetapi dalam hal penerimaan dengan teman-temannya, mungkin dia akhirnya melakukan juga. Nah, dalam konteks taekwondo ini, taekwondo pegang peranan penting juga, karena di dalam taekwondo itu sendiri tidak hanya belajar teknik. Betul. Teknik untuk memukul, teknik untuk menendang, tidak. Taekwondo itu dalam sekali. Jadi kalau memang dia ikutin, akan membentuk karakter
dan mental yang jauh lebih baik. Jadi karena taekwondo itu sendiri yang namanya bela diri lah ya. Bela diri ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan itu juga membuat seseorang atau anak tersebut dia akan jauh lebih bertanggung jawab, minimal dengan tingkatan yang dia punya, yang dia capai. Jadi memang peran pelatih di sini penting sekali, memberi arahan, memberi masukan, memberi juga mungkin kalau anaknya drop, memberi motivasi sedikit. Karena kalau tidak dibarengi dengan karakter yang baik, bela diri itu akan jadi percuma. Bahkan bisa dibilang ya mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik juga. Oke, gini. Kalau kita berbicara tentang cabang olahraganya jauh nanti ke dalam. Setidaknya taekwondo punya peran apa nih untuk mencegah bullying ini terjadi dan membantu para korban bullying tidak trauma atau bahkan sembuh? Versinya Sabam nih dengan mungkin ada apa? Salah satu muridnya ada yang begitu gitu. Apa terapi atau teknik yang Sabam kasih atau metode yang Sabam kasih ke mereka agar mereka tidak terjadi dan mencegah membantu itu untuk sembuh tadi. Tentu taekwondo sendiri akan pegang peranan paling penting. Bukan paling penting lah, tapi memegang peranan yang penting. Karena apalagi yang mungkin pada saat korban itu mulai merasa dia sebagai tidak percaya diri. Ya, karena itu akan membuat dia memang dampaknya jadi kepercayaan dirinya dia menurun. Dia tidak berani untuk di depan umum. Kemudian dia juga kehilangan kepercayaan dirinya. Kalau untuk treatment untuk anak-anak seperti ini memang ada. Saya juga punya murid yang juga jadi korban. Saya lebih ke mendidik karakter dulu deh kalau anak-anak ini. Jadi dia ungkapin dulu apa yang dia jadi sesuatu yang dia pendem selama ini. Keluh kesah dia ya, beban dia. Dia ceritain dulu, dia harus cerita. Jadi tekniknya dia cerita semuanya. Terus sudah dia cerita, terus kamu mau apa? Karena pada saat dia untuk mengikuti bela diri juga nanti akan motivasi juga berbeda. Iya, siapa tahu dia ikut bela diri karena pengen balas dendam. Betul, iya. Jadi akhirnya setelah dia, makanya para pendidik di sini juga membina karakter juga. Iya. Jadi karakter anak ini tidak karena dia emosi sesaat yang dia harus saya mau balas nih. Aku nggak terima dia bully aku seperti ini. Makanya motivasi aku ikut bela diri, saya mau balas nanti suatu saat nanti. Ya. Tapi oke, nggak masalah. Bagiku motivasi awal itu untuk dia menjadi seorang taekwondoin kalau dalam ini. Tetapi dalam seiring waktu, seiring berjalan, akhirnya si anak juga dengan kemampuan pendidiknya yang bisa mengarahkan, juga memberikan gambaran-gambaran. Jadi akhirnya motivasi awal itu mulai berubah setelah kita menjadi karakter yang baik kepada si anak. Juga di balik itu akhirnya kita juga pacu kepercayaan diri dia. Percayaan diri ya. Iya. Setelah dia mulai ini, beberapa saat ditanya lagi motivasi pada saat dia pada dulu menjadi seorang taekwondoin, pada saat sekarang ditanyain biasanya bergeser. Biasanya bergeser dari yang kepengen dia membalas apa yang pernah dia terima. Akhirnya ke depan ya dia saya selalu kasih anak-anak tuh belajar juga untuk ini yang penting juga bagiku, menerima keadaan. Itu ya. Iya. Penerimaan keadaan itu kadang-kadang ternyata membuat kita itu lebih legowo, lebih bisa berdamai.
Jadi akhirnya setelah dia beberapa waktu dia belajar bela diri tentang taekwondo, membuat motivasi yang awalnya untuk membalas perbuatan yang dia pernah terima, nggak bergeser. Dia lebih, oh saya mau, apalagi dibarengin dengan janji-janji taekwondo yang diucapin setiap kali latihan itu. Oh ya. Ya. Menghormati. Jadi, ya, dari menghormati pengurus, pelatih dan semua sebagainya. Kemudian terutama poin kelima juga menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Akhirnya mungkin ke depan dia, karena berawal dari dia jadi korban, akhirnya dia sekarang udah melihat tuh lebih menyeluruh, menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Oh, itu artinya dalam sekali. Berarti dalam konteks membalas dendam itu tidak baik ternyata. Iya, ternyata gitu. tidak baik buat dia sendiri secara pribadi. Dan tidak memberikan solusi akhirnya. Betul, betul. Bahkan dia akhirnya menjadi pribadi yang apa ya, yang mungkin bisa ke arah yang negatif nantinya. Betul. Itu tadi kan kalau kita konteks untuk anak atau pendidik kita, yang kita didik sebagai korban. Bagaimana mencegah agar mereka justru tidak membuli juga, baik di rumah, di sekolah gitu, kepada teman-temannya. Ada tuh yang suka datang sok jago gitu loh. Iya. Oh, petantang petenteng lah gitu lah. Iya. Tapi dia malah apa namanya, ketemu sama teman-temannya yang dianggapnya tidak setara sama dia jadi ini gitu, gagah-gagahan ya kalau bahasa kita. Betul. Itu gimana tuh mencegahnya seperti itu tuh? Kalau saya sih lebih ke ini aja. Kalau untuk gagah-gagahan, saya selalu bilang, pada saat kamu belajar bela diri, bukan berarti saat kamu tidak menyukai seseorang, kamu benci dengan seseorang, kemudian kamu pukul atau kamu tendang. Enggak. Bela diri tidak seperti itu. Tapi justru sebenarnya pada saat kamu dihadapkan dengan keadaan yang harus seperti itu, kamu akan mungkin mulai berpikir, akan jauh lebih bijak kamu. Tidak semua harus diselesaikan dengan pukul. Otot. Iya. Tidak semua harus diselesaikan dengan tendangan. Tidak. Ada hal-hal kadang-kadang ternyata tanpa pukulan dan tendangan semua bisa selesai. Ya, jadi tinggal pendekatan dan pemahaman ke anak, karena ini poin penting bagiku, apalagi kalau kita mendidik anak-anak ya, karena anak-anak ini rentan, labil sekali, mereka gampang, apalagi dengan mereka punya kemampuan, tanda kutip, mereka mulai petantang-tenteng nih di sekolahan, mulai petantang-tenteng begitu ketemu yang mereka tidak suka. Wah, enggak, tidak konteks seperti itu. Justru orang-orang yang dia tidak gampang dengan tangan, tidak gampang dengan kakinya. Dia justru terlihat jauh lebih bernilai. Iya. Ya, jadi saya pikir dengan motivasi, dengan bentuk karakter yang anak-anak yang memberi pemahaman menjadi karakter yang lebih baik, mungkin anak-anak akan jauh lebih paham. Itu ya. Iya. Berarti kan memang perlu kita terkhususnya saat ini yang kita berada di dunia pendidikan, perlu lagi pendidik atau pelatih, coach ya, bahwa menanamkan karakter itu sangat penting ya. Yes, sangat. Karena tidak semua anak-anak itu berbasis atau dengan latar belakang dia mengikuti kegiatan itu karena dia suka. Iya, benar. Mungkin ada yang dengan latar belakang karena tadi dia trauma dengan tujuan utama ingin balas dendam, atau justru balas sebaliknya, ingin berada terdepan di teman-temannya, tapi setelah dari situ dia malah jahil sama kawan-kawannya, jahil sama saudara-saudaranya, dan bahkan menjadi mengajak temannya membuat sebuah komunitas sendiri yang akhirnya tidak baik untuk dirinya sendiri. Benar, gitu kan. benar. Lalu
kalau seberapa dini ini kita mencegahnya? Kalau di tempat Sabom sendiri, mulai dari umur berapa kita mulai memperkenalkan hal-hal seperti itu? Kalau di tempatku tuh mulai dari umur 4 tahun sih ada. Itu ya? Ya, 4 tahun 4 udah. tahun. TK dong itu ya? Pra ya? Pra ya? Pra TK kali ya? Atau TK? TK ada, nol kalau, kecil? Iya, pokoknya kalau di tingkatan yang paling awal TK, ya mungkin umur 4 itulah. Jadi memang pada saat umur TK ini, pada umur 4 tahun itu, untuk pemahaman karakter memang belum. Karena mereka sendiri juga masih Main ya? masih banyak sibuk dengan dunia mainnya mereka. Untuk memberikan pemahaman itu rasanya percuma. Tapi seiring waktu, setelah dia diajarin teknik-teknik dengan anak-anak ini kan aktif, biasanya mereka akan hobi bergerak. Ada gerakan pukulan, ada gerakan tendangan, ada gerakan movingnya. Nah, setelah dia umurnya sudah makin dewasa, baru mulai diberi arahan. Ternyata taekwondo tidak hanya mengenai pukulan dan tendangan, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu ya karakter tadi. Nah, setelah dari 4 tahun ya berkembang sampai mereka di rata-rata biasa di umur karakter, pembentukan karakter tuh di umur aku mulai 6 tahun. 6 tahun. Ya. 4 tahun biasanya have fun dulu. Have fun dulu. Have fun. Ya, main dulu. Pukul-pukul dulu, pukul-pukul bantalan. Jadi untuk memberi pemahaman karakter tuh baru di umur 6 tuh udah mulai disonding sedikit-sedikit. Tapi belum terlalu mengerti. 8 udah mulai intens. Tapi ada tuh dari umur segitu, dia mungkin tidak lewat bullyingnya, tidak terjadi lewat kata-kata ya, tapi mulai dari kayak berebut mainan gitu ya. Atau mungkin kalau di tempat ini sendiri adu apa ya, baju aku lebih keren gitu loh. Gitu. Aku pulang pergi sekolah diantar jemput oleh pakai mobil, yang satunya cuma pakai sepeda. Mungkin ada hal-hal seperti itu, tidak tersirat tapi ada kadang-kadang. Menurut ini Sabum itu kadang itu dari anak-anak sering aku lihat gitu. Kita sering melihat itu di anak-anak bahwa kami belum menemukan gimana menurut Sabum caranya gitu jika terjadi di anak-anak. Maka ada beberapa psikolog mengatakan bahwa anak-anak jangan diajarkan untuk menyerah, jangan diajarkan untuk kalau apa-apa tuh harus berbagi katanya. Gitu kan ada beberapa pengamat nggak boleh segala sesuatu harus berbagi, tidak boleh juga langsung menyerah, lawan gitu. Benar. Dan itu terjadinya di anak-anak yang susah untuk kita sampaikan lewat kata-kata. Nah, gimana tuh yang itu? Kalau di saya sendiri, saya mensiasatinya, saya ada teknik sendiri. Kebetulan apa tuh? Teknik ini rahasia juga ya. Enggak lah. Saya lebih melatih anak-anak untuk segala sesuatu itu kamu harus berjuang. Gitu ya. Yes. Karena semua itu tidak ada yang cuma-cuma. Jadi pada saat mereka diberikan bekal bahwa untuk segala sesuatu itu mereka harus melalui perjuangan untuk menjadi juara, itu tidak ada yang cuma-cuma. Tidak ada yang dia tiba-tiba dia pengen jadi juara, terus kemudian dia dengan komat kamit terus dapat dia juaranya. Tidak. Enggak ya. Tetapi juara itu dihasilkan dari perjuangan-perjuangan yang dia ternyata di sana dia ada lelahnya, di sana dia ada salahnya, tetapi dia tidak berhenti di titik itu. Dia tahu dia salah, dia tahu dia gagal, tapi dia terusin. Itu ya? Iya. Nah, mental ini ya mudah-mudahan juga membekas ke anak. Jadi anaknya akhirnya mulai tahu dan sadar bahwa segala sesuatu itu perlu diperjuangkan, perlu ada proses. Proses itu panjang. Kamu akan melalui mungkin untuk tahapan jadi juara, kamu akan tadi mungkin gagal, mungkin yang apes mungkin dimarah oleh gurunya sendiri, karena
jatuh di lubang yang sama. Tetapi seninya ada di pada saat dia jatuh, dia tahu kapan dia harus bangkit. Gitu. Iya. Jadi saya pikir dengan pemahaman untuk segala sesuatu dia harus berjuang, mungkin ya sedikit banyak dia mulai sadar dan belajar untuk menerima. Mungkin saat ini saya belum sampai ini, tapi kalau saya gigih, saya tekun dan saya tidak menyerah, saya mungkin sampai ke tahapan yang saya ngelihat yang seperti yang dia pengen itu. Tadi kita sudah berbicara tentang salah satu cara mencegah jika ada yang pernah mengalami atau bahkan mencegah anak-anak bahwa justru masuk di kegiatan ini, bergabung di kegiatan komunitas ini, karena ini kegiatan komunitas bela diri. Artinya kan bukan berarti ini menjadi ajang buat dia berbangga terlalu berlebihan, tapi berbanggalah terhadap prestasinya, ya kan? Nah, karena dari sini kita tidak kembali lagi ke pepatah lamanya, makin berisi makin merunduk. Jadi bukan berarti makin kalau di taekwondo bukan berarti makin sabuknya makin tinggi, makin petantang petenteng, justru malah makin makin bisa mengatur emosional, makin bisa menjaga kemarahannya, tingkat kemarahannya, bisa menempatkan di mana harus menyatakan tidak, menyatakan iya gitu, atau seperti apa. Mungkin sebagai ini sebelumnya bisa memberikan sedikit penutup calling mungkin pada praktisi atau kepada orang tua, agar apa yang kita sebagai pendidik sudah mendidik anak di lingkungan komunitasnya. Tapi ketika di rumah, apa nih yang harus dicegah, apa nih yang harus diperbuat oleh orang tua yang di rumah agar ini tidak terjadi, gitu. Mungkin ada pesan seperti itu. Kita sudah sebagai pendidik di rumah, di sekolah, di tempat kita latihan, di tempat doja, kita sudah mengajarkan jangan begini ya, gitu ya. Kalau ada seperti ini harus seperti ini. Tapi bagaimana jangan pesan yang kita sampaikan hari ini kepada orang tua, bahwa yang sudah kami siapkan anaknya tadi di dojang tadi agar di rumah tidak terjadi. Mungkin ada yang bisa Sabum sampaikan kepada ini. Mungkin kalau saya mungkin membagikannya apa yang saya sudah lakuin aja. Jadi kalau mengenai ini saya lebih ke TikTokan sama, maksudnya bukan TikTok itu ya, TikTok aplikasi bukan. Maksudnya TikTokan tuh kita buat chemistry yang baik dengan orang tua juga. Oh gitu. Iya. Saya mengajarkan anak-anak seperti ini, dan orang tua juga harus tahu. Jadi mudah-mudahan nilai yang dibawa pada saat dia berlatih di dojang itu pun searah dengan keadaan di rumah, maksudnya. Keadaan di rumah, ya. Jadi jangan sampai apa yang kita ajarin tuh ternyata mereka nggak support. Betul. Ya, karena nilai-nilai sportivitas ini memang dominan orang-orang olahraga ya. Ya. Jadi karena kita berbicara soal sportivitas tuh kadang-kadang kalau ketemu orang tua yang tidak punya background yang olahraga tuh rasanya, karena mereka merasa pada saat di dunia pekerjaan mereka bisa sikut kiri kanan. Iya. Jadi nilai sportivitas rasanya kayaknya mereka nggak terlalu dapat nih. Sedangkan anak kita didik menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Sportivitas di tempat ini latihan. Jadi ya. Untuk mensiasati ya mungkin ada sesekali kita ngobrol bareng juga orang tua. Saya lagi bentuk anak nih. Maunya anaknya nantinya minimal dia punya tanggung jawab, dia menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang nggak gampang nyerah, tapi mohon supportnya sama orang tua, karena lingkungan yang paling gede itu ada di
keluarga Betul. yang akan membentuk si anak ini seperti apa. Kita sebagai staf pengajar, guru, juga pendidik, kita hanya seberapa persen aja, tidak banyak. Iya. Porsi yang paling banyak itu ada di keluarga. Ada di rumah. Iya. Jadi kalau tidak kita kerjasama dengan orang tua untuk mensupport apa yang program yang sudah kita jalanin, rasanya juga percuma. Iya. Nah, makanya tadi seperti apa? Ada parenting ya, Iya. yang pernah disampaikan kepada orang tua, wali siswa, yang kita sampaikan hari ini agar karena hampir 80% mereka itu sebenarnya di rumah harusnya mendapatkan pembentukan karakternya, dan kita menambah itu sekaligus memuncakkan prestasi mereka agar naik, sehingga mereka melupakan segala traumanya, melupakan segala sifat mereka yang untuk bersifat dendam, bersifat membalas, dan bersifat melakukan kekerasan gitu. Nah, sebagai penutup nih Sob, solusi yang efektif betul, baik sebagai orang tua dan kepada anaknya yang mungkin ingin disampaikan lagi. Yang mau disampaikan ke orang tua ya, Iya. lebih ya. Mungkin satu hal yang saya pengen sampaikan ke orang tua ini. Saya pribadi mendidik anak itu, mau segala sesuatu kamu harus berjuang. Jadi mudah-mudahan pesan untuk orang tua ini juga nyampe bahwa orang tua punya privilege tersendiri. Terkadang juga itu anak-anak juga merasakan. Tetapi kalau saya bilang itu biarlah itu privilege untuk orang tua saja. Jangan sampai anak juga mendapatkan privilege yang orang tua punya. Karena itu akan membentuk anak itu kehilangan daya juang. Oh begitu? Iya. Karena dia terlalu gampang untuk mendapatkan sesuatu. Pak, mau ini. Karena keberadaan orang tua yang mampu. Sebentar aja ada nanti. Padahal sebenarnya kalau dia berjuang, misalkan dia pengen sesuatu, kamu harus kamu harus menyimpan uang untuk segala sesuatu. Misalkan dia pengen handphone lah, kita boleh dikatakan ini. Orang tua mampu, tetapi anak itu tidak dididik untuk berjuang untuk sebuah handphone ini. Sebuah handphone. Padahal dulu saya diajarin untuk segala sesuatu tuh saya belajar nabung. Nggak bisa, karena memang saya juga berada di keluarga yang tidak terlalu mampu, yang ya biasa-biasa aja. Privilege-nya hanya untuk orang tua saja. Jangan sampai ke anak juga. Jadi kalau itu sampai ke anak juga, anak akan kehilangan daya juangnya. Terlalu gampang dia untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi akhirnya membuat si anak juga akhirnya juga tidak terlalu survive untuk mendapatkan sesuatu apa yang dia pengenkan. Nah, karena berjuang untuk mendapatkan ini tuh mungkin dia harus melalui jam bermain dia yang berkurang. Mungkin dia harus akhirnya mungkin membantu orang tua untuk mendapatkan senilai apa yang dia bisa capai. Dia harus punya pilihan. Dia harus punya pilihan. Dia mengorbankan itu. Dia mengorbankan jam istirahat dia juga mungkin jadi pendek. Dia mengorbankan jam main dia yang sama teman-temannya. Atau ya intinya dia ada nilai yang dia korbankan. Nah, di sana mudah-mudahan anak ini terbentuk dengan daya juang yang kuat. Dia tidak mudah menyerah, ketemu batu-batu atau kerikil yang setiap kali dia jalan. Jadi mungkin anak ini akhirnya mulai terbentuk anak yang tangguh. Tangguh dalam hal, ya dia tidak gampang juga untuk diajak teman-temannya juga untuk hal-hal yang tidak baik. Karena dia tahu, dia punya tujuan, dia punya visi. Saya mau ngumpulin uang, senilai sekian untuk dibelikan sebuah handphone itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke. Begitu
Terima kasih Somjep. Jadi intinya bahwa kepada anak itu kita harus memberikan daya juang untuk dia mencapai sebuah hal yang dia inginkan. Nah, lalu yang berikutnya tadi kita membahas tentang bullying, bahwa perlunya karakter untuk pembinaan ini baik kepada yang pernah menjadi korban. Mungkin hampir sebagian kita dulu pada masa kecilnya pernah menjadi korban bullying kan, baik itu dari lingkungan atau di sekolah. Begitu juga kita sendiri yang berada di lingkungan kegiatan bela diri ini, komunitas bela diri ini, bahwa olahraga yang kita geluti sekarang ini bukan berarti untuk segala sesuatu harus menggunakan otot, segala sesuatu harus menggunakan kekerasan. Bahwa kekerasan itu adalah pilihan terakhir. Benar. Kekerasan itu adalah pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah, begitu kan ya. Bahwa selain dari situ masih ada cara lain yang harus bisa menjadi sebuah kompromi, sebuah solusi. Tidak harus segala sesuatunya menjadi kekerasan. Baiklah, terima kasih. Tadi kita sudah berbicara banyak bersama Sabem Jepri Olibra, salah satu pelatih yang klubnya cukup banyak di Sumatera Selatan ini di cabang olahraga taekwondo, bahwa kita sudah berbicara banyak tentang bullying yang saat ini banyak terjadi. Mungkin tidak banyak juga ada yang mengadu, melemparkan, tapi ini sudah sering terjadi sekali, dan bahkan dari beberapa siswanya mungkin ada yang bahkan pernah menjadi korban. Tapi dari sini kita memberikan solusi bahwa mengikuti komunitas di salah satu cabang olahraga taekwondo bagian dari salah satu untuk pembentukan karakter. Karena saat ini di rumah, mungkin bahkan di rumah sendiri dia mendapatkan bullying itu sendiri atau bahkan jadi korban, jadi dia harus mendapatkan treatment di luar lewat dari kegiatan taekwondo, kegiatan taekwondo. Jadi kami di sini menyampaikan bahwa di komunitas kami di taekwondo itu sendiri, kami tidak pernah mengajarkan bahwa anak-anak itu harus segala suatu penyelesaiannya lewat kekerasan, lewat otot. Justru kekerasan itu dipakailah di lapangan saat kita bertanding dan untuk mencapai suatu prestasi. Itu saja dari kami. Selamat siang, salam Lentera Komunitas.